Jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan share atau berbagi atau kita akan bahas masalah pemindahan gigi, yaitu apa sih penyebab motor susah pindah gigi ya. Jadi ketika kita memindahkan gigi dengan menginjak ini tuas persneling ini giginya susah masuk ya. Nah, penyebabnya apa akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, bahwa pemindahan gigi itu akan mudah ya, secara garis besarnya jika ini gigi yang terdapat pada poros input transmisi atau di sini tempat terpasangnya kopling ya, dimana di poros ini terpasang gigi drift atau penggerak dari transmisi, dan gigi yang terpasang pada output transmisi atau di sini tempat pemasangan untuk gear penggerak roda ya, itu kedua-duanya antara drift dan driven itu pada keadaan cenderung berhenti atau putarannya pelan ya, putarannya pelan, sehingga kita akan mudah untuk memindahkan giginya ya. Kalau salah satu atau kedua-duanya itu putarannya gak cepat ya, maka pemindahan gigi akan sulit ya. Maka syarat pemindahan gigi yaitu antara drift dan driven ya, yang akan terhubung itu putarannya rendah atau cenderung berhenti ya. Mudah tidaknya pemindahan gigi itu tergantung beberapa faktor ya, antara lain ya, yang pertama adalah putaran mesin atau RPM mesin. Dalam hal ini adalah putaran stasioner. Nah, jadi ketika kita mau memindahkan gigi, tentunya kita mengurangi kecepatan mesinnya ya, dengan melepas ini gas ini kita lepas, sehingga putaran mesinnya akan rendah ya, atau stasioner kalau kita tutup penuh gasnya. Nah, jika putaran stasioner dari mesin ini tinggi ya, maka kondisi dari pemindahan putaran ya, dari ini poros engkol kemudian melalui kopling ya sampai ke transmisi itu juga tinggi ya. Jadi ketika kita injak persnel ini ya, dimana koplingnya nanti akan bekerja juga ya untuk membebaskan antara kampas kopling dan plat kopling ini ya. Akan tetapi kondisi putarannya tinggi ya, sehingga ini proses pemindahan gigi akan susah ya, atau sulit. Nah, karena pengaruh dari putaran ya, dari mesin. Kemudian yang kedua adalah faktor ya, penyetelan jarak main kopling ya. Nah, ini penyetelan jarak main kopling ini mempengaruhi
mudah tidaknya untuk memindahkan gigi ya. Jika tidak tepat ya, maka pemindahan giginya juga akan susah ya. Nah, sebenarnya penyetelan jarak main kopling itu adalah menyelaraskan ya antara kerja pemindah gigi ya, ini bagian ini dengan bagian kopling ya, itu agar match ya. Jadi kalau kita injak tuasnya ini ya, kita pindahkan gigi ini, sebenarnya membebaskan kopling sekaligus memindahkan gigi transmisi ya. Nah, kerja dari ini tuas ini ya, jadi kalau dia diinjak ya, seharusnya koplingnya dulu yang bebas ya. Ini koplingnya dulu yang bebas, kemudian setelah bebas ya, atau antara driven plat sama drift plat ya, ini drift plat sama driven plat ini bebas ya, artinya tidak terhubung, sehingga putaran dari mesin itu tidak lagi diteruskan ke bagian transmisi ya. Hingga setelah putarannya pelan, baru mekanisme pemindah gigi ini menggerakkan atau memindah gigi. Jadi proses pemindahan gigi itu didahului oleh pembebasan kopling, artinya koplingnya bekerja lebih dulu. Tapi kalau yang bekerja itu pemindah gigi dulu ya, otomatis nanti putarannya masih tinggi. Nah, itulah mengapa jarak penyetelan kopling itu sangat berpengaruh pada pemindahan gigi transmisi. Nah, berikutnya faktor penyebab gigi susah untuk dipindah ya, itu adalah ini ya. Misalnya kampas kopling ini atau drift plate ini lengket dengan plat kopling ini, driven plate. Jadi misalnya kita dalam merawat kendaraan agak ceroboh ya, misalnya ganti olinya telat sehingga oli yang berada di dalam mesin itu kurang ya. Nah, memiliki dampak pada kampas kopling ya. Nah, kampas kopling ini adalah tipe basah, jadi ini terendam atau terkena oli ya, harus terkena oli. Jadi kalau kurang oli dapat menyebabkan kampas ini terbakar ya, kemudian leleh, dan lelehnya ini bisa menyebabkan antara driven plate ya dengan drift plate ini lengket. Nah, kalau lengket ketika di kopling ya, maka ini tidak dapat bebas ya, sehingga putaran mesin itu tidak diputus dari poros engkel ke transmisi, tapi tetap diteruskan. Nah, sehingga inilah yang membuat pemindahan gigi itu sulit. Nah, kemudian faktor yang masih berhubungan dengan kopling ya, ini drift plate ini bengkok. Jadi ini misalnya bengkok. Nah, sehingga walaupun
dibebaskan ya, misalnya permukaan sebelah kiri ini bebas, tapi karena bengkok, nah bagian yang sebelah kanan misalnya ini bisa tetap terhubung dengan drive plate-nya. Nah sehingga apa, kampas kopling itu tidak dapat dibebaskan atau dipisahkan antara drive plate dan driven plate. Nah sehingga putaran dari mesin tetap diteruskan ke transmisi yang mengakibatkan pemindahan gigi sulit atau susah ya. Nah, faktor berikutnya yang menyebabkan gigi transmisi susah dipindah yaitu terjadinya kerusakan pada gear shifting atau mekanisme pemindah gigi ya, ataupun pada gigi transmisi. Nah ini akan kita bahas di pembahasan yang khusus ya, tidak kita bahas di sini ya, akan kita bahas di konten berikutnya. Nah yang terakhir ya, bagian yang atau faktor yang mengaruhi susah tidaknya pemindahan gigi adalah ini, setelan rantai ya. Jadi kalau setelannya ini kendor ya, ini mengakibatkan gigi transmisi, yaitu terutama ini gigi transmisi yang terdapat pada output transmisi ya. Jadi di sini terhubung dengan rantai. Jika setelannya kendor, maka di sini cenderung nanti hambatan atau hambatan dari rantai ya, ini akan berkurang ya. Jadi kalau semakin tegang, ini gigi transmisi yang terhubung di poros output ini dia cenderung lebih cepat berhenti. Tapi kalau rantainya kendor ya, maka dia berhentinya akan lebih lama ya, kecenderungan untuk berhenti akan lebih lama, sehingga apa, pemindahan gigi transmisi juga akan susah. Nah maka setelan rantai itu juga berpengaruh terhadap ini pemindahan gigi transmisi. Oke guys, itu tadi sekedar pembahasan ya untuk penyebab motor susah pindah gigi. Mungkin masih banyak faktor lain yang mempengaruhi ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.